Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ya asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Wa ya ayyuhal hafirun usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik, hidayah serta istiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayyubda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Wallahu a'lam bimuradi. Maha tinggi Allah, kerajaan yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran. Juga berkatalah, mintalah kepada Allah akan mudah-mudahan ditambahkan ilmu. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini luar biasa karena di dalamnya terkandung ketauhidan dan juga tentunya akhlak. Untuk ketauhidan di awal ayat, Fata'alallahul malikul haq, maha tinggi, maha luhur Allah. Tentunya kerajaannya, bukan berarti Allah di atas, naudzubillah, sebagaimana yang disifatkan oleh orang-orang musyrik, karena mustahil, sebagaimana di dalam kitab Tauhid, kajian Tauhid. Kemudian kerajaan Allah itu luar biasa, yang sebenar-benarnya. Tidak ada yang bisa mempengaruhi dan sifatnya kekal. Beda dengan kerajaan-kerajaan di dunia. Walaupun katanya itu besar, kuat, seperti kerajaan Fir'aun pada waktunya, tak, karena memang itu bukan sebenar-benarnya kerajaan. Nah, ini yang harus kita pahami tentang tauhid, yang memang segala-galanya adalah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian wala ta'jal bil Qur'ani, dan janganlah kamu, ini hitopnya kepada baginda Nabi Rasulullah SAW, untuk bersegera tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran. Ini dalam asbab nuzulnya, ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, itu sebelum malaikat Jibril menyelesaikan imlahnya, Rasulullah langsung mengikuti. Makanya kalau memang malaikat Jibril lagi menyampaikan wahyu, tunggu sampai selesai baru diikuti ya. Nah, ini artinya kalau kita belajar kepada guru ngaji, itu jangan banyak bertanya dulu kalau memang guru belum selesai menjelaskan. Gitu ya. Di sini min qabli ayyubda ilaika wahyu, sebelum disempurnakan wahyunya. Nah, kemudian di terakhir, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, mintalah kepada Allah, Rabbi zidni ilma, wahai Allah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, ini di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin menunjukkan tentang keagungan dan kemuliaan yang namanya ilmu. Makanya di dalam Al-Quran nggak ada kata atau perintah Allah kepada Rasulullah khususnya untuk minta tambah, baik itu harta, jabatan, dan lain sebagainya, hanya ilmu. Karena sekali lagi, inilah saking pentingnya ilmu. Makanya jelas
Di dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu sangat wajib atas tiap-tiap muslim. Nah, di sini tak di dalam lafaz fardhun bukan menunjukkan ta marbuto ataupun ta muannas. Karena mubtadanya juga muzakkar, mufrad. Jadi kalau seandainya ta marbuto ataupun ta muannas jelas kamu tobako menurut ilmu nahwu. Tapi ta-nya di sini ta mubalaghah. Artinya sangat wajib baik bagi muslim laki-laki. Sekali lagi, walaupun di dalam hadis ini kata-katanya muslim, nggak ada muslimat, tapi itu mencakup laki-laki maupun perempuan. Dan inilah juga yang dalam istilah ilmu nahwu ataupun sorof namanya segat aglabiyah. Artinya walaupun disebutkan laki-laki, itu sudah mencakup perempuan. Nah, supaya membuktikan bahwa yang namanya ilmu ini sangat wajib, tentu kita baru saja mendengar penjelasan dari para ustadz kiai. Hasil daripada Isra Mi'raj diantaranya adalah sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Padahal mah sebenarnya bukan hanya sholat. Itu di dalam kitab Dabir atau Benama itu semuanya ada 8, termasuk juga amal ma'ruf nahi mungkar. Yang jelas sebenarnya sholat itu sudah diperintahkan, karena rangkaian Isra Mi'raj baginda Nabi itu sebelum subuh sudah selesai semua. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, kemudian naiknya dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, kemudian terus sampai terakhir kepada Sidratul Muntaha yang finishnya adalah Arafah yang merupakan itu Mi'raj. Itu sudah selesai pulang balik sebelum subuh. Tapi ternyata di situ subuh belum dikerjakan. Kenapa? Padahal sholat yang 5 waktu termasuk subuh sudah diperintahkan. Tapi kenapa belum dikerjakan oleh Rasulullah? Karena pada saat itu Rasulullah belum turun atau belum dapat wahyu tentang ilmu sholat. Nah, menjelang sholat zuhur itu baru turun wahyu tentang sholat. Rasulullah walaupun sekali ngaji itu sudah bisa semuanya dan selalu ingat. Nah, makanya di dalam Islam itu sholat yang diwajibkan yang 5 waktu khususnya bukannya subuh tapi zuhur. Maka dari itu, kalau memang kita begitu mementingkan yang namanya sholat, di mana dan kapanpun juga kita nggak ketinggalan, karena memang sholat untuk di dunianya sebagai tiang agama, kemudian menjadi wadahnya pahala ibadah yang lainnya, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Kalau nggak ada sholat, itu nggak bakal berwadah, nggak bakal bermanfaat. Bahkan di akhirat nanti yang pertama bakal dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya ACC. Tapi kalau sholatnya tidak bagus karena nggak didasari ilmu, naudzubillah. Nah, tapi ternyata di sini mestinya kalau memang sekali lagi sholat begitu dipentingkan, itu ngaji harus lebih penting lagi. Makanya alhamdulillah kalau di Masjid Jami At-Taqwa Kota Bumi 2 ini luar biasa. Ngaji mingguan itu pekanan ya, itu kalau nggak salah ada 3. Malam Sabtu, malam Ahad, kemudian Ahad pagi. Nah, sedangkan setiap maghrib itu alhamdulillah ustadz lokalnya pada ngisi. Makanya sangat beruntung ya, itu yang benar-benar mengikuti. Tapi kalau tidak, sangat rugi sekali. Makanya di dalam satu hadis juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang Allah mengendaki kepada suatu kebaikan, maka Allah memahamkan dia di dalam agama. Artinya, kalau memang Allah itu mengendaki kebaikan kepada seseorang, khususnya kita, insya Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, insya Allah akan dipahamkan dalam hal agama, bukan dunia. Nah, tapi
yang namanya kita paham agama itu memang nggak mustahil bagi Allah kalau memang memberikan kepada kita dengan istilah ilmu laduni. Tapi secara syariat tetap kita harus ngaji, ya. Nah, tapi kalau umpamanya dia tidak ngaji, ini dari mafhum hadis ini berarti dia itu tidak akan mendapatkan kebaikan baik dunia lebih-lebih akhirat. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kiranya cukup yang demikian dan sekian, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.